Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-kitaba. Walhamdulillahi 'ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang juga telah menurunkan petunjuk kepada kita, yang dengannya kita menjadi khairul ummah, sebaik-baik ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan sedikit membaca dan mempelajari tentang suatu hadis yang hadis ini masyhur sekali, yang merupakan termasuk daripada kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan dalam satu kitab oleh Al-Imam An-Nawawi yang sering kita dengar dengan hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi hadis ini termasuk hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam satu kitab namanya Arba'in An-Nawawi. Apa itu hadis ini? Seringlah kita dengar. Kita bacakan hadisnya. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزيز ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاق ابن علي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن القرشي العلوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kira-kira artinya kalau kita terjemahkan, sesungguhnya segala amal perbuatan seorang hamba itu adalah tergantung kepada niatnya. Barang siapa yang meniatkan suatu perjalanannya atau perbuatannya atau amalnya, dia niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghitungnya sebagai suatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bila ada orang yang berhijrah atau beramal tapi niatnya adalah untuk keuntungan, kepentingan, maslahat duniawi, maka atau
kepentingan beramalnya, tujuannya adalah untuk menikahi seseorang yang akan menginginkan dia, maka amal perbuatannya, hijrahnya tadi adalah Allah hukumkan kepada apa yang menjadi dia. Jadi hadis ini menjelaskan tentang pentingnya niat itu dalam kehidupan seorang mukmin, dalam kehidupan seorang muslim. Karena niat inilah yang menjadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi nilai yang lebih, menjadi nilai baik untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam ada istilah perbuatan amal itu yang tak sengaja. Jadi kalau kita mau berbuat amal baik, mau sedekah, infak dan lain sebagainya, itu sudah harus kita niatkan. Harus memang kita sudah ikrarkan dalam hati dan lisan kita untuk kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat. Sedangkan niat itu ada yang dengan lisan, ada yang dengan hati saja. Jadi keduanya sahih, keduanya boleh. Niat itu bisa dengan lisan diucapkan, bisa juga dengan hati. Dalam hati kita yang berniat, sekarang aku habis ini mendengarkan pengajian itu ini. Walaupun harus kita sebutkan, tapi ketika mendengar dari ada nazir kita mengatakan bahwasanya setelah sholat pengajian, kemudian terpikir kita kayaknya cocok di dalam pengajian sholat. Itu niat, berarti niatkan. Atau ketika ini orang berkumpul, banyak orang di pengajian, cocok kayaknya benarkan. Itu niat. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu tapi dia niat perhatiannya, berarti dia ikhlas. Karena dia cuma sekedar ada saja, tapi sebenarnya hati dia menolak. Misalnya, tengoknya bosnya, kepala bidang, kepala komisi, atau tengoknya dulu menghadiri kajian. Misalnya ada kepala bagian sedikitnya, taruhlah misalnya. Pokoknya dia mau nampak keren juga misalnya, datangnya. Padahal tidak ikhlas. Supaya dia bilang nampak aja, berarti dia tadi ikhlas, berarti dia salah dan tidak dihukum sebagai pahala dia. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari yang dia buat itu. Maka daripada itu, untuk menjadikan segala apapun perbuatan amal kita menjadi bernilai di sisi Allah SWT adalah karena niat yang ikhlas. Maka itu kenapa itu penting. Bahkan rukun-rukun dari berbagai amal-amal beribadah kita, salat, wudu dan lain sebagainya, puasa bahkan, itu harus dengan niat. Walaupun perbedaan pada ulama tentang bagaimana niat, apakah dia hafazkan atau dalam hati, terlepas. Yang penting harus ada niat. Memang niatnya untuk melaksanakan puasa, melaksanakan wudu, melaksanakan salat. Kalau tak niat tapi sholat aneh-aneh, berarti dia tidak ikhlas melakukannya dan dia tidak punya keinginan untuk melakukannya dengan niatan untuk mencapai Allah SWT. Sedangkan dalam hadis yang lain menjelaskan, akhlisu a'malakum lillahi fa inna Allah la yuqbalu illa ma khulisa lahu. Ikhlaskanlah setiap amal perbuatan yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan pernah menerima amal perbuatan ibadah apapun itu kecuali didasari atas niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada kitab yang kita lihat di sana adalah kitab Riyadhus Shalihin. Hadis pertamanya menjelaskan tentang bab ikhlas dan wajibnya menghadirkan niat dalam melaksanakan suatu perbuatan atau amal kewajiban. Nomor satu pertama kali kita ini sama di kitab hadis Arba'in Nawawi. Nomor pertama juga tentang niat. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya niat itu adalah suatu hal yang luar biasa penting sebelum kita melakukan amal ibadah. Kemudian Bapak Ibu yang terkasihi Allah Subhanahu wa taala,
Setelah kita tahu tadi artinya daripada hadis itu secara netralas, kita tahu keutamaannya juga. Jadi niat ini ada beberapa poin yang harus kita ingat. Yang pertama, niat ini dalam Islam adalah merupakan pangkal awal dari setiap amal ibadah yang akan kita lakukan. Ada orang yang melakukan sesuatu, tapi dia tidak niatkan, hanya melakukan begitu saja, berarti dia tidak mendasari sesuatu yang ibadah itu dengan tidak ikhlas. Orang-orang yang hanya mengerjakan sesuatu, tapi tidak ibadah dengan ikhlas, jadi ada ulama mau mengkaitkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha yubkhasun." Jadi kata Allah, barang siapa yang melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, mencari sesuatu di dunia ini, tapi dia niatkan hanya untuk mencari kenikmatan dunia beserta perhiasan-perhiasan dunia, maka Allah katakan akan kuberikan semua apa yang dia mau. Ada orang bekerja, pergi pagi pulang sore. Apa dia mencari dunia? Maka Allah kasih kepada dia hari itu. Tapi apa kata Allah, orang-orang seperti ini yang berniat seperti ini, bahum fiha la yuqsun. Tapi ingat kata Allah, kalau dia hanya semata-mata berniat untuk mencari kenikmatan dunia dan perhiasan dunia, maka apa yang dia lakukan tadi tidak kuhitung di akhirat sebagai suatu kebaikan dan pahala. Maka luar biasa rugi betul kita. Tapi kita tiap pagi pulang malam sore dan lain sebagainya, tapi kita hanya cuma mendapatkan harta dunia saja. Seolah-olah apa yang kita lakukan di dunia ini hanya semata-mata kita takar dengan mati. Maka senara dengan itu juga ada yang perlu harus kita ingat juga, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat Jumat, biasanya sholat Jumat kita itu luar kata tidur kita kan. Waktu khotib Jumat gitu kan. Khotib Jumat ini selalu mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata khotib itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ini selalu kita dengar dari sholat Jumat. Pertanyaannya, macam mana kita memastikan bahwasanya kita akan mati dalam keadaan muslim? Bisa rupanya. Sementara kita mati tak tahu kita kapan. Jadi ada penjelasan ulama yang menjelaskan masalah ini, pernah saya dengar. Dia bilang begini, sesungguhnya untuk memastikan, insya Allah ya, kalau pastian hanya itu, usaha yang dilakukan untuk meyakinkan kita bahwasanya kita akan mati dalam keadaan Islam, caranya sebenarnya mudah, tidak susah. Caranya adalah dengan senantiasa memberikan, mengikrarkan, menguatkan, memunculkan niat dalam hati kita dari setiap perbuatan-perbuatan yang mungkin akan kita lakukan, kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita kerja ke kantor, berangkat jam 7. Sebelum berangkat ke kantor, kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku berangkat ke kantor berjihad di jalan Allah untuk mencari rezeki untuk kehidupan dunia ini beserta anak istri. Contohnya ini. Maka dengan itu kerja ini menjadi wasilah untukku juga di akhir nanti. Berarti kita bekerja sampai pulang, kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang beribadah. Jangan kita katakan kita kerja kita beribadah harus niatkan. Tapi kalau kita kerja beribadah tak menjadi ibadah. Cuma hanya sekedar itu aja kerja kita jam 7 kantor di RPP sama pimpinan dia. Kita apa yang salah semua perlu kita apa guna? Kan begitu.
Tapi harus kita niatkan diri kita beribadah. Salah satu sama ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya ada ibadah mencari rezeki, ibadah melayani orang, ibadah memberikan pelayanan kepada orang banyak, kan gitu. Maka itu menjadi nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal kita menjemput kita ketika kita kerja. Kita tak tahu ajal dari mana. Dari mulai berangkat sampai pulang kerja kita tak tahu apakah mungkin situ ajal kita. Dan ternyata ketika kita meninggal saat kita bekerja karena kita berniat dan untuk mencari kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti meninggal dalam keadaan beribadah dan dalam keadaan muslim sudah pastinya. Gampang kan? Tak susah. Yang penting niatkan segala sesuatu itu untuk ibadah kepada Allah SWT. Apapun kegiatan dan perbuatan amal yang kita lakukan. Oh, saya bukan mau ke masjid, niatnya bukan mau kerja. Saya niatnya mau hidup, bisa nggak? Bisa. Kita sebelum itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Ya Allah aku mati dan hidupkan kembali. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berniat bahwasanya Allah yang memegang nyawaku dan rohku. Maka Ya Allah jadikanlah hidupku ini sebagai istirahat bagiku untuk bisa menjalani ibadah-ibadahku setelah Allah kembali. Kita berniat. Maka kita titipkan nyawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat itu maka kita jatuhnya menjadi orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini adalah ibadah atau tidur. Ternyata itu bisa jadi ibadah asalkan niatnya adalah niat karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk setelah bangun nanti bisa menyambung ibadah kita lainnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada orang yang tidur tak pagi lagi ternyata ajalnya begitu. Maka ketika dia meninggal saat dia tidur, dia meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Jadi ternyata bukan untuk meyakinkan kita bagaimana kita meninggal dalam keadaan Islam. Begitu niatkan segala sesuatu apapun yang menjadi perbuatan kita di dunia ini, dalam hidup kita ini menjadi sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan bagaimanapun kita meninggal dalam keadaan beribadah. Berarti kalau orang yang meninggal bukan beribadah, meninggalnya husnul khotimah. Jadi orang yang husnul khotimah bukan harus meninggal ketika sujud saja, ketika habis sholat segala macam. Mana bisa kayak gitu? Mana bisa semua orang meninggal sekarang waktu di masjid saja begitu? Jadi orang yang meninggal ketika dia bekerja dia tidak dihitung sebagai husnul khotimah. Maka begitulah. Jadi meninggalnya kita tergantung niat kita di awal ketika kita melakukan suatu pekerjaan, perjalanan, amalan kita tadi itu. Jadi kalau kita mau mencari husnul khotimah, pasal dari masjid aja, kalau tahu kita ada tempat mana tahu kita ada tempat begitu. Jadi tidak ada istilah seperti itu. Apapun misalnya kita meninggal dunia, asalkan kita niatkan sebelum kita melakukan sesuatu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka itu kenapa di kitab hadis dijelaskan niat ini adalah sesuatu yang paling penting. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niat ini dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya orang yang berniat ini akan mendapatkan kebaikan dari niat yang sudah diniatkan. Jadi ada kisah di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di medan jihad, perang melawan orang-orang Quraisy. Kemudian apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ada orang-orang di sana, maksudnya di Madinah. Nah, ada orang-orang di Madinah, kaum muslimin, beberapa kaum muslimin yang berada di Madinah, mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kita. Kata Rasulullah. Padahal pada saat itu Rasulullah dan para sahabat yang lain dengan kaum muslimin yang lainnya berjihad fisabilillah, berdarah, bertempur melawan orang musyrik. Tapi ada yang di Madinah, mereka tak berperang,
ternyata kata Rasulullah mereka mendapatkan pahala yang sama. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, karena mereka sakit sehingga tak bisa ikut berjihad bersama Rasulullah. Andai mereka sehat, mereka pasti akan ikut. Tapi mereka dapat pahalanya. Sesungguhnya mereka sudah berniat untuk berangkat jihad kepada Rasulullah SAW dan bersama Rasulullah SAW, tapi tidak sampai. Maka kata Rasulullah, Allah memberikan pahala yang sama dengan orang yang berjihad tadi. Padahal mereka uzur berhalangan. Maka walaupun misalnya kita ketika kita punya niat untuk melakukan sesuatu, misalnya kita mau berhaji misalnya, kita niatkan aja, ya Allah pengen haji, ya Allah niatkan. Kalau belum, tak masalah. Paling tidak kita tidak dapat pahala haji. Tapi masalah kita memang kita tidak sanggup, belum sanggup pertama, kedua memang belum waktu yang sama kita buat itu. Tapi dia aja. Nah, perkara mencari solusinya, siapa tahu Allah bisa menggunakan cara kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ini kan cerita yang sudah lewat haji kan. Atau kita belum ada duit, niatkan aja. Kita tak tahu Allah yang memberikan pahala, Allah kasih kepada kita pahala haji. Orang yang belum haji dari pahala haji itu yang sampai ke kita. Itulah hebatnya niat tadi. Nah, orang menisbatkan seperti itu. Maka jangan malas-malas juga berniat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihatkan segala sesuatu itu, maka suatu ibadah kita, suatu perbuatan kita itu menjadi ibadah yang bernilai luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sesuatu apapun itu, amal atau ibadah yang dilakukan tanpa niat, maka tidak dianggap sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga menerangkan, ada beberapa orang menerangkan bahwasanya niat yang menentukan Allah menerima amal kepada yang tidak. Dan kemudian amal-amal ibadah, perbuatan baik yang kita lakukan tadi itu bila didasari dengan perbuatan yang ikhlas, yaitu amal yang ikhlas tadi itu menjadi sesuatu yang besar dan bisa menjadi penolong bagi kita dalam keadaan tertentu di dalam dunia ini. Macam mana maksudnya begitu? Ini kita ambil cerita kisah Imam yang memang ini ada dalam hadis. Bahkan di kitab ini dijelaskan, kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan tentang Rasulullah SAW bercerita. Jadi dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat dulu sebelum kalian dari Rasulullah. Maksudnya sebelum zaman Rasulullah pulang. Ketika sebelum Rasulullah lahir, ada 3 orang pemuda. Berarti 3 orang pemuda ini lahirnya di zaman sebelum Rasulullah SAW lahir. Dijelaskan 3 orang pemuda dan 3 orang pemuda ini musafir beristirahat di dalam gua. Kemudian gua ini tiba-tiba goyang, tanah goyang dengan gempa apa, tertutup lagi gua tadi. Lalu dimulai mereka berdoa kepada Allah SWT supaya dibebaskan daripada perangkap gua tadi. Karena tutup batu besar, tidak bisa keluar mereka. Ketakutan mereka. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, kita tak akan bisa keluar dari sini kecuali kita menyebutkan suatu amal-amal yang kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, yang itu bisa menjadi penolong bagi kita untuk agar Allah menyelamatkan kita daripada masalah yang sedang kita hadapinya. Itu apa? Terperangkap dalam gua. Lalu pemuda yang pertama mengatakan, ya Allah, berdoa dia, sesungguhnya aku punya 2 orang tua yang sudah tua. Setiap hari mereka minum susu yang dari kuras sendiri sebelum aku memberikan susu itu kepada istri dan anak. Jadi dia utamakan orang tuanya. Dan ya Allah, aku lakukan itu memang semata-mata ikhlas kepada ya Allah, ikhlas untuk mengharap dan ridho ya Allah sebagai baktiku kepada orang tuaku. Maka
Aku ikhlaskan itu semua tanpa mengharapkan apapun yang sifatnya keuntungan masalah dunia. Aku hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kata si pemuda satu tadi. Dan pernah suatu kejadian yang Allah bahwasanya orang tuaku ketika aku mau memberikan minum susu pada mereka, ternyata mereka ketiduran. Sampai akhirnya mereka bangun besok pagi, sampai aku ketiduran. Menunggu ayah yang bangunkan ayah ibunya. Sampai akhirnya barulah dia kasih minum orang tuanya, baru dia pulang ke rumahnya untuk beri susu pada anak istrinya. Dan semua itu ya Allah berlakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ketika selesai berdoa, pemuda pertama itu pintu buat sedikit. Pemuda yang lainnya pun merasa ada harapan. Dicari dia dengan apalah amal perbuatan dia yang dia niatkan hanya mencari keridhaan dari Allah SWT dan ikhlas. Dari diri Allah SWT, sesungguhnya aku belum mencintai anak pamanku. Jadi dia cerita sama pamannya, anak pamanku ini pernah dia kuajak untuk berbuat zina, dia jual mahal. Kemudian aku mengumpulkan uang 12 dinar. 12 dinar itu kurang lebih 12 kali 4,5. 12 kali 4,5 48 ya. Kurang lebih 50 gram emas. Termasuk banyak itu. Kemudian diberikan kepada anak-anak muda, dan anak-anak muda itu mau aja diajak kemana segala macam. Karena dia kasih uang 12 dinar itu. Tapi ketika aku ingin mengajak dia untuk berzina, dia katakan apa? Sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT, dan aku takut kepada Allah SWT, sehingga aku memerlukan dia untuk berzina dengannya. Padahal dia tidak mau gitu. Cuma dia cuma mengingat diri aja, takut kepada Allah. Akhirnya aku tidak jadi berzina dengannya. Maka ya Allah, sesungguhnya pada saat itu aku memang karena takut kepada Allah, maka kalau itu memang aku menyatakan ikhlas hanya karena takut kepada Allah, maka keluarkan aku dari perangkap gue itu lagi batu di gue tadi. Kemudian juga jika merasa ada harapan, dia pun mengatakan, ya Allah, dulu aku punya seorang pegawai, yang pegawai ini menunda lupa untuk mengambil, lupa atau dia terburu-buru sehingga dia mengambil gaji yang harus menjadi haknya. Akhirnya uang gaji dan dia musibah. Kemudian setelah beberapa lama karena dia datang, akhirnya aku berpikir untuk mengelola, mengembangkan uang yang dia punya itu sehingga uang gaji itu menjadi banyak, menjadi ternak-ternak yang banyak. Ketika itu dibelikan hewan ternak itu beranak pinak dan sebagainya, jadi ada unta, ada kambing dan ada sapi, sehingga menjadi banyak. Kemudian tiba-tiba Allah setelah beberapa tahun dan harapan, sifat mantan pegawai itu dia meminta hak gaji yang pernah lupa yang belum dinaikkan, sifat dinaikkan. Dan aku mengatakan ya, kambing, sapi dan unta-unta semua itu adalah gaji. Dan pada waktu itu si mantan pegawai itu mengatakan, atau jangan bercanda, aku hanya minta bagian upah dulu. Lalu aku menjawab, upah yang seharusnya menjadi milikmu pada waktu itu telah aku kembangkan menjadi itulah ada domba, sapi dan unta tadi. Maka itu semua adalah bukan hasil daripada gaji yang harus dibayar kepadamu, kembangkan dan menjadi seperti sebanyak itu sekarang. Dan akhirnya mantan pegawai itu pun mengambil semua unta, sapi, domba dan lain sebagainya itu tanpa berpikir untuk memberikan bagian yang telah mengembangkan harta itu menjadi sebanyak itu. Jadi perjalanan yang semua, sedikit dia tidak terpikir untuk berbagi hasil atau membagi hasil dari mana. Maka ya Allah, pada saat itu aku sangat merasakan ikhlas dalam hatiku tanpa mengharapkan apapun dari dia lagi, karena aku mengharapkan keridhaan dari Allah. Maka dengan niat ibadah yang ikhlas karena ya Allah, mohonkan Engkau untuk memberikanku jalan keluar daripada perangkap gua yang ada di kepala. Selesai kemudian yang tertiga dari itu berdoa, itu kepala itu gua bebas sampai. Jadi perbuatan amal ibadah yang ikhlas ini
menjadi penolong bagi kita. Jangankan di akhirat kita pasti dapat pahala dari Allah SWT. Ini yang benar bisa menjadi penolong kita. Maka kita berdoa kepada Allah SWT dengan amal-amal yang sudah kita lakukan selama ini, dia akan terbaik dan ternyata untuk mencari Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa menambah pengetahuan kita dan bisa menambah semangat kita untuk senantiasa berbuat apapun di dalam hidup kita ini dengan niat-niat yang baik dan niat yang soleh, sehingga kita dapat meyakinkan bahwasanya ketika kita mati dalam keadaan apapun, kita mati dalam keadaan Islam dan beriman serta niat dan husnul khotimah. Mungkin saya sudah jawab bicara Kami persilakan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya seputar kajian kita masalah niat yang telah disampaikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ceramahnya. Jadi memang yang kita pahami semuanya itu memang tergantung ya. Jadi niat ini memang sangat mendasar di dalam hati. Jadi memang walaupun kita tidak bisa menilai seseorang itu dari niatnya karena kita tidak lihat. Ini betul-betul hubungan kita kepada Allah. Jadi yang sering yang ini saya tanya Ustaz, kadang-kadang kan niat kita ini bisa berubah. Berubah itu bukan karena bukan karena sepenuhnya kita punya harapan yang lain daripada yang kita harapkan kepada yang kita inginkan gitu. Tapi termasuk kita adalah sebenarnya manusia yang masih lemah lah, ya, masih bisa memahami, masih bisa ikhlas itu betul-betul kepada Allah Taala. Kalau Allah Taala 100%, tentu kita sebenarnya tidak peduli terhadap yang kita kerjakan itu. Yang kita harapkan setelah itu karena kita ya Allah yang menilai. Jadi karena kita Indonesia memang kita kadang membantu seseorang itu walaupun ikhlas itu kan bukan karena kita lakukan sesuatu itu, setelah kita lakukan itu kita menjadi senang, gak selalu karena itu, tapi lebih kepada nilai tambahan. Berat pun kita lakukan itu, tapi ada hal yang lebih kuat kita lakukan walaupun kita merasa. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh, seperti itu. Tapi kadang-kadang ketika harapan itu sedikit kita sandarkan terhadap keberhasilan daripada itu kepada orang yang kita lihatkan itu tergeser sedikit. Kadang-kadang kita jadi ada berubah. Saya ingin katakanlah kita membantu seseorang, niatnya memang karena Allah Taala. Tapi ketika kita membantu orang tersebut, ada juga niat kita bahwa mudah-mudahan dia ada perubahan di dia bisa mengambil ibadah daripada apa yang kita bantu itu. Nah, ternyata malah itu menjadi dimanfaatkan sehingga modusnya jadi lain. Nah ini kadang-kadang mengganggu niat kita yang ikhlas kepada Allah Taala. Nah pertanyaan saya, ini kadar niatnya seperti ini, yang dinilai yang mananya? Apakah niat di awal karena Allah Taala, kemudian ketika sudah berjalan kemudian terjadi perubahan, ternyata apa yang kita harapkan dari orang yang bisa lebih spesifik kita nanti itu ternyata malah menjadi
dia untuk memanfaatkan kita sehingga kita menjadi logo jadi begini sehingga adalah perbedaan kita. Jadi yang tidak itu ketika kita sampai pada tahap perubahan itu atau ketika yang kita berucap dalam hati kita bahwa loh dia kok seolah kan memanfaatkan saya itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanya adalah tadi seputar terkait dengan hadis tadi, di mana disebutkan bahwa makanan itu di dunia suha, awimah dan mungkiuha. Nah di situ kondisi sekarang ini Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz terkait dengan kalau misalnya ada seseorang baik laki-laki atau perempuan yang kemudian dia akhirnya masuk ke dalam Islam, tetapi karena memang dia ingin menikah karena misalnya dia non muslim, kemudian akhirnya karena dia ingin menikah dengan wanita itu karena laki-laki, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Nah, apakah kemudian masuknya dia ke dalam Islam ini tidak tidak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kemudian karena niatan dia untuk masuk Islam pun juga karena memang mau menikah sejatinya seperti itu. Nah, seperti apa yang bisa menyikapi terkait dengan hal ini? Ini tadi bisa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi dari Bapak menanyakan ini mana ini dari Bapak yang pertama kali apakah terus berlanjut. Jadi kalau niat, pahala niat maka tetap kita benar-benar pahala niat. Ketika kita berniat melakukan sesuatu, misalnya membantu orang, memberikan uang, infak, sedekah dan sebagainya, maka ketika kita niat belum kita lakukan, kita sudah mendapatkan pahala dari niat kita itu. Kemudian ketika kita lakukan apa yang menjadi niat itu menjadi afdal, kita mendapatkan pahala amal. Dan pahalanya di pahala amal. Kemudian ketika bersedekah, infak, ternyata mungkin niat kita ini terkadang berubah, terganggu dari itu. Memang awalnya ikhlas, karena kita kasihan dengan dia karena Allah SWT. Maka sebenarnya konsep cara berpikir kita bersedekah, berinfak atau berbuat apapun itu asas kasihan itu adalah cara konsep beramal yang salah sebenarnya. Nah, sesungguhnya dalam Islam itu kita tidak karena merasa kasihan baru kita membantu orang. Nah, maka dalam Islam itu kita mau membantu ya bantu aja. Apakah dia kasihan atau tidak kasihan itu urusan lain. Nah, intinya memang karena kita membantu orang karena mengharapkan ridho Allah SWT. Nah, karena kalau kita mengharapkan ridho manusia, ridho nas, itu betul. Ridhonya manusia adalah sesuatu hal yang tidak ada ujungnya. Nah, maka kalau kita sama kayak ketika saya mengibaratkan Pak, ketika saya memberikan tausiah kepada kawan-kawan guru di sekolah, saya bilang begini, kita sebagai guru tugas kita menyampaikan dan mengajari. Jadi jangan pernah kita berpikir tugas kita adalah memindahkan kepala kita ke kepala siswa. Karena kepala kita bukan kepala siswa. Kepala siswa Allah ciptakan dengan kelebihan dan kekurangan. Kepala kita pun Allah ciptakan dengan kelebihan dan kekurangan. Maka tugas kita menyampaikan bukan memindahkan, memfotokopi, men-scan. Nah, begitu juga tugas kita adalah berbuat apapun perbuatan kita, bukan niat. Karena tak ada yang bisa membuat kita merubah seseorang, apalagi hanya dengan sedekah dan bantuan kita. Begitulah cara Islam itu bagaimana kita menyatakan sesuatu itu bukan untuk merubah dia. Sesungguhnya dia yang bisa merubah dia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Aman Rasulullah SAW saja, Rasulullah selalu ajak untuk supaya bisa menjadi seorang yang muslim. Tidak bisa. Apa kata Allah, Inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yang menyesal.
sesungguhnya kau tak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nah, maka sesungguhnya Allah lah yang Maha memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Jadi kita pun sebenarnya jangan sampai niat kita berubah ketika orang yang mungkin kita harap untuk berubah tidak berubah. Nah, maka memang niat kita berubah itu adalah niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berubah tak berubah tidak usah kita berbuat baik kepada dia terus. Nah, lalu bagaimana apakah ketika kita ngedumel melihat tingkah dia, misalnya orang sudah kita bantu, apakah itu akan menggugurkan pahala dia? Itu akan menggugurkan pahala amal kita. Pahalanya terdapat, pahala amal kita bisa luntur dari itu. Apalagi kita semua orang udah bantu segala macam itu, malah kita bantu dia begitu. Nah, pahala itu menjadi gugur. Nah, kenapa dalam surah Al-Qur'an ada yang menjelaskan tentang apa namanya, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian hancurkan pahala daripada sedekah-sedekah kalian itu dengan mengucapkannya kepada orang. Nah, ria'an nas, kemudian menunjukkan kepada orang bahwa saya ini hebat luar biasa, saya sudah berusaha untuk membuat ini bahkan dia tak berubah misalnya begitu. Jadi amal yang kita buat dari sedekah itu tidak ada apa namanya pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Tapi dari tadi memang kita tak bisa berubah orang, tak bisa berubah orang itu adalah Allah yang Maha memberi hidayah. Jadi pahala amal itu gugur. Jadi kita mengumpat dari perbuatan yang kita ikhlas memang semuanya. Bukan karena ini, bukan karena harus berubah berkah kita melakukan kebaikan yang karena Allah SWT. Terlepas yang menjadi baik atau yang menjadi jahat, yang penting kita sudah sampai apa yang menjadi kewajiban kita. Kemudian apa yang sebagai diri dari menanyakan bagaimana orang yang masuk Islam, niat dia masuk Islam itu karena mau menikah. Memang dia orang yang seperti adalah niat yang salah. Dia niat itu bukan memang mencari kebenaran dari Allah SWT, tapi dia hanya menikah itu hanya untuk supaya masuk Islam itu niat dia hanya untuk mencari legalitas supaya bisa menikah dengan orang yang dia cintai. Ini salah jelas. Tapi hal-hal seperti ini kita tidak bisa menciptakan karena masa depan bukanlah kita untuk mendidik seseorang. Walaupun ini salah, tapi kita tahu ada di sana ada dunia memperbaharui dunia. Bisa jadi dia memang dulu awalnya untuk supaya kita bisa lihat, tapi ternyata berubah dia. Allah berikan hidayah. Nah, ternyata akhirnya dia ikhlas kepada Islam, ikhlas beribadah, ikhlas menjadi seorang mukmin dan muslim. Masya Allah, ternyata Allah memberikan hidayah kepadanya melalui walaupun apa dia salah dia. Nah, jadi terkadang memang begitulah. Maka ada istilahnya orang-orang yang kita apa namanya, karena ada orang yang kita berikan sedekah segala macam, ada sebagian orang seperti itu ternyata dia masuk ke dalam Islam karena sering kasih uang, dikasih sedekah, dikasih karena salah, memang salah itu. Dia mendapatkan pahala daripada perbuatan dia yang benar, tapi itulah cara kita supaya bisa jadi Allah wa'ala ternyata orang mendapat hidayah melalui kita. Karena itu tujuan kita begitu. Allah yang memberikan hidayah, tapi kita mengharapkan agar kiranya kita menjadi wasilah bagi orang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu. Ada lagi? Saya rasa cukup Ustaz. Mohon doanya Ustaz. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين وانصر المجاهدين وواحد صفوفهم ودمر أعداءهم وارفع مرضهم يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة